Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Gerakan Non-Blok Kelompok 1. Nama saya Chelsea Zara Samosir. Nama saya Putri Rita Pridati Bulan. Nama saya Muhammad Melautor. Nama saya Sila Mutiara. Dan kami akan mempresentasikan tentang organisasi Gerakan Non-Blok. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok atau GNB adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara yang tidak ingin berpihak pada blok manapun, entah itu blok barat atau blok timur. Dalam masa Perang Dingin, mereka memilih jalur netral dan independen dalam politik luar negeri dan hubungan internasional. Tujuan utama dari Gerakan Non-Blok ini adalah menghindari keterlibatan dalam konflik antara Amerika Serikat atau blok barat dan Uni Soviet blok timur. Latar belakang berdirinya GNB, yang pertama adalah situasi dunia setelah Perang Dunia Kedua. Munculnya dua kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, ini muncul karena terjadi persaingan ideologi dan politik yang dikenal sebagai Perang Dingin. Yang kedua ada keinginan negara-negara baru merdeka. Banyak negara-negara di Asia sampai Afrika yang baru merdeka ingin menjadi kedaulatannya tanpa harus ikut dalam pertentangan dua blok tersebut. Mereka ingin fokus pada pembangunan, perdamaian, dan kemandirian. Yang ketiga atau yang terakhir ada Konferensi Asia Afrika atau yang bisa dikenal sebagai KAA pada tahun 1955 di Bandung, menjadi titik awal munculnya ide untuk membentuk sebuah gerakan yang tidak berpihak pada blok manapun. Dipelopori oleh negara-negara seperti Indonesia, India, Mesir, Ghana, dan Yugoslavia. Nah, kita akan membahas tentang pendiri Gerakan Non-Blok atau kita sebut dengan The Big Five. Terdiri dari Insinyur Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, serta Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT 1 GNB berletak di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 hingga 6 September 1961 dengan jumlah peserta 25 negara. Tujuan diadakannya KTT 1 GNB yaitu menyatakan sikap tidak berpihak, menolak kolonialisme, dan mendukung perdamaian dunia. Nah, tujuan Gerakan Non-Blok ini yaitu menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara anggota, menolak segala bentuk imperialisme, kolonialisme, dan rasisme, mendukung perdamaian dunia dan menghindari perang, mendorong kerjasama antar negara berkembang, serta menjaga netralitas dalam politik internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok. Yang pertama, tidak berpihak pada blok manapun. Yang kedua, menolak aliansi militer dengan negara adikuasa. Yang ketiga, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial. Yang keempat, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang kelima, menyelesaikan konflik secara damai. Selanjutnya, ada peran dan kontribusi GNB di dunia. Yang pertama, ada mendukung perjuangan kemerdekaan di Afrika dan Asia. Yang kedua, ada menjadi penengah dalam konflik internasional. Yang ketiga, ada memperjuangkan keadilan ekonomi bagi negara berkembang. Yang keempat, mendukung pengurangan senjata nuklir. Dan yang terakhir, ada menjadi forum solidaritas negara-negara selatan, termasuk Global South. Lalu ada tantangan Gerakan Non-Blok, yaitu yang pertama, banyak anggota GNB yang akhirnya berpihak dalam praktiknya. Yang kedua, ada konflik internal antar anggota. Dan yang ketiga, ada relevansi GNB dalam dunia globalisasi saat ini mulai dipertanyakan. Lalu ada peran Indonesia di dalam Gerakan Non-Blok, yaitu pertama ada sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok sendiri, dan yang kedua sebagai tuan rumah KAA tahun 1955 yang menjadi inspirasi GNB. Yang ketiga, terdapat aktif dalam forum-forum Gerakan Non-Blok dan mendukung negara berkembang. Dan yang terakhir, Indonesia mengusulkan konsep dunia multipolar dan kerjasama selatan-selatan. Lalu terdapat kesimpulannya, yaitu Gerakan Non-Blok adalah bentuk perjuangan politik luar negeri negara-negara berkembang yang ingin menjaga kemandirian di tengah kekuatan besar dunia. Meski tantangannya besar, nilai-nilai seperti perdamaian, kedaulatan, dan solidaritas antar bangsa masih relevan hingga saat ini. Sekian presentasi Gerakan Non-Blok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.